Ya, pemirsa, apakah penyebaran virus penyakit mulut dan kuku berpengaruh terhadap penjualan daging di pasaran? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Berita Satu, Cesa Saputra, dan juru kamera Eko Miadi yang saat ini berada di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Selamat pagi, Cesa. Ya, Cesa, dari informasi yang Anda dapatkan atau dari pantauan Anda di sana, apakah penyebab virus PMK ini berpengaruh pada stok daging sapi dan kambing di sana? Silakan, Cesa. Selamat pagi pemirsa Berita Satu dan juga Ando. Untuk PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini ternyata tidak terlalu berpengaruh pada stok penjualan daging di sini, tepatnya di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Dan pemirsa dapat melihat sendiri suasana dan kondisi penjualan saat ini di belakang saya, khususnya di sektor daging dan sapi, sektor daging pada daging sapi dan juga kambing, karena memang kabarnya pasar belum beroperasi secara penuh dan akan lebih ramai lagi pada pukul 7.00 dan 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan setelah bertanya-tanya dengan para penjual daging di sini, memang PMK justru sudah tidak terlalu berpengaruh pada stok daging, karena memang waktu itu sempat cukup marak pada tahun 2022, sehingga sekarang berdasarkan para penjual daging itu memang tidak terlalu terkena dampaknya. Kasus PMK kali ini merupakan gelombang kedua ya. Sebelumnya sudah sempat ada vaksinasi pada hewan ternak, dan peternak sekarang juga sudah lebih terinformasi terhadap PMK ini. Dan terkait harga jual pun masih cukup stabil dan tidak fluktuatif. Semua harga penjualan di sini masih cukup normal. Namun memang tadi ada salah satu penjual produk kaki sapi yang menjual kedua produk lokal dan juga impor, dan mengatakan bahwa memang untuk produk impornya mengalami kenaikan harga yang sebelumnya produk kaki sapi impor ini ada di kisaran harga 30.000, sekarang produk tersebut naik menjadi sekitar 50.000 per kilonya, dan sehingga beliau mengalami kesulitan untuk menyesuaikan harga dengan para pembeli. Kelangkaan produk sapi sehat mungkin menjadi salah satu faktor ya yang mempengaruhi harga tersebut, karena adanya kelangkaan pada produk sapi yang sehat dan juga kurangnya supply, namun ada banyaknya permintaan sehingga harga dari produk impor ini. Cesa, kita ketahui bahwa kasus PMK ini kan memang sudah merebak begitu ya di Indonesia. Lalu bagaimana dengan respon dari pembeli sendiri? Apakah mereka kemudian mengurangi pembelian karena khawatir dengan penyebaran virus PMK, atau seperti apa informasi yang Anda dapatkan? Oke, baik, terkait pembelian, terkait kekhawatiran pembeli, memang sejauh ini belum ada kekhawatiran yang berlebihan, dan mungkin masih kurang sosialisasi terhadap kenaikannya PMK pada gelombang kedua ini, karena memang belum terlalu beredar di media sosial ya pemirsa. Kemudian perlu digarisbawahi juga bahwa PMK ini tidak menular kepada manusia, bahkan daging sapi yang terjangkit wabah tersebut masih dapat dikonsumsi, namun memang ada beberapa bagian yang tidak dapat dikonsumsi, terutama yang terkena PMK itu secara langsung, seperti bagian kaki harus diamputasi dulu, kemudian juga jeroan juga dilarang, mulut, bibir, dan lidah juga tidak direkomendasikan. Kami harap dengan kondisi pasar saat ini, Indonesia masih dapat mencapai swasembada produk daging sapi pada tahun 2026 nanti. Kembali ke studio, Wilson. Baik, terima kasih Cesa Saputra atas laporan dari Anda. Dan pemirsa, demikian tadi laporan dari jurnalis Berita Satu Cesa Saputra dan juru kamera Eko Miadi langsung dari Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.